Shalom Bapak Ibu, selamat malam, salam sehat. Malam ini kita akan beribadah bersama melalui Lentera Malam Jemaat Rantai Pao. Mari kita siapkan hati kita dan beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah. Simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Shalom, salam sejahtera jemaat yang sama-sama diberkati Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam program Lentera Malam Jemaat Rantai Pao. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami percaya firman-Mu adalah terang bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Kami menjalani hidup ini
oleh karena kekuatan dari Tuhan. Dan kami terus merindukan hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan, terus menjadi bahagian kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, mampukan dengan kuasa Roh Kudus, supaya dapat menjelaskan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dan bagi seluruh pemirsa yang mendengarkan bersama-sama dalam persekutuan Lentera malam ini, Tuhan berkati kami semua, sehingga firman-Mu menjadi bagian hidup kami, untuk kami pakai menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini. Ampuni salah dosa kami, dengarkan doa ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan terpilih dari Injil Yohanes pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu yang sama-sama diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita yaitu Yesus peduli pergumulan kita. Saya percaya kita semua tentu pernah menghadiri sebuah pesta. Apakah itu ulang tahun, pesta pernikahan, ulang tahun pernikahan, dan sebagainya. Dalam tradisi kita, seseorang yang hadir di pesta tentu harus mendapatkan pelayanan yang baik. Sebagai penyelenggara pesta, maka kebiasaan kita ialah bagaimana berupaya semaksimal mungkin agar tamu yang datang mendapatkan pelayanan yang baik. Bahkan tidak jarang saudara-saudara, orang menggunakan jasa event organizer demi penyelenggaraan sebuah pesta yang baik. Tamu adalah raja di dalam pesta, seperti itu biasa kita sampaikan. Oleh sebab itu, maka pelayanan yang terbaik, jamuan makan yang baik, itu wajib disiapkan oleh sang empunya pesta, saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang sama-sama diberkati Tuhan? Ketika sementara pesta sedang berlangsung, tiba-tiba persediaan makanan menipis. Nah, tentu sang empunya pesta gusar, gelisah,
bahkan khawatir jangan-jangan tamunya nanti kecewa dan pulang dengan tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Kira-kira situasi seperti itulah yang terjadi di dalam perikop pembacaan kita tadi, di mana dikisahkan bahwa ketika pesta sedang berlangsung, persediaan anggur menipis oleh sang empunya pesta. Nah, kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi atau kebiasaan Yahudi, anggur itu merupakan menu utama di dalam sebuah pesta. Tamu masih terus berdatangan, tetapi persediaan anggur mulai menipis. Sang empunya pesta mulai khawatir, tetapi juga kerabat yang hadir pada saat itu juga khawatir, termasuk Maria, ibu Yesus yang masih kerabat daripada pelaksana pesta ini, mulai khawatir dengan kondisi yang terjadi. Tetapi dalam pesta itu, jemaat kekasih Tuhan, di sana juga Yesus dan murid-muridnya diundang hadir dalam pesta perkawinan itu. Nah, kehadiran Yesus ini membuat Maria menjadi tenang. Dan dengan sigap, Maria melaporkan situasi itu kepada Yesus. Dengan sigap, Maria bertindak, menyuruh pelayan-pelayan untuk bertindak sesuai dengan perintah Tuhan Yesus di dalam pembacaan kita tadi. Nah, di situ ada 6 tempayan yang berisi air dalam jumlah sekitar 2 atau 3 timba, 3 buyung. Di dalam tradisi Yahudi, di setiap rumah selalu disediakan tempat berisi air supaya tamu yang datang ke rumah itu wajib untuk membasuh kaki sebelum memasuki rumah. Lalu kemudian Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu mengisi tempayan-tempayan itu sampai penuh. Dan disitulah terjadi mujizat Tuhan, yaitu air berubah menjadi anggur. Untuk membuktikannya, Yesus menyuruh pelayan mencedok isi tempayan itu dan membawa kepada yang empunya pesta untuk dicoba, untuk dirasa. Tetapi di dalam pembacaan kita dikatakan bahwa sang empunya pesta tidak tahu kalau anggur yang ia coba itu adalah hasil daripada mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan ia heran mengatakan kepada mempelai laki-laki bahwa mengapa kualitas anggur masih sama yang dihidangkan di awal pesta sampai dengan pelaksanaan pesta itu sedang berlangsung. Sebab biasanya kualitas anggur akan menurun, tidak sama yang disajikan di awal dan di bagian-bagian akhir sebuah pesta. Pemimpin pesta tidak tahu bahwa sesungguhnya di tengah-tengah pesta yang meriah itu, Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya melalui satu mujizat, yaitu mengubah air menjadi anggur. Bapak Ibu jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama ialah, melalui kisah ini kita belajar bahwa Yesus sangat peduli pergumulan kehidupan kita. Yesus peduli keluarga-keluarga Kristen. Yesus peduli kehidupan keluarga saya dan Bapak Ibu, jemaat kekasih Tuhan. Tuan rumah dalam perkawinan di Kana nyaris dipermalukan. Mereka nyaris menjadi bahan pembicaraan tamu-tamu yang datang oleh karena persediaan anggur menipis. Namun kehadiran Tuhan Yesus di dalam pesta itu menyelamatkan mereka dari derita psikologi, yaitu rasa malu, dari cibiran, dari cercaan yang akan mereka terima seandainya betul-betul terjadi bahwa tidak ada persediaan anggur dalam pesta itu. Nah, ini satu pelajaran yang berharga bagi kita bahwa Yesus sungguh peduli pergumulan kita. Yesus peduli keluarga-keluarga kita. Bentuk kepedulian Yesus kepada keluarga-keluarga Kristen juga dapat kita lihat dalam kisah keluarga Maria dan Marta yang sedang bersusah hati oleh karena kematian Lazarus adiknya. Di situ kita melihat bahwa ketika Yesus hadir, pergumulan mereka
penderitaan mereka, kesedihan mereka diubah menjadi sukacita. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bahwa kehadiran Yesus di pesta perkawinan di Kana sesungguhnya jauh lebih penting dibanding dengan mujizat itu sendiri. Waktu Yesus hadir bersama-sama di dalam pesta perkawinan itu mengubah suasana pesta dari kekhawatiran menjadi sukacita. Ini pelajaran yang kedua yang bermanfaat bagi kita. Kita sama-sama memahami kondisi kita saat ini. Virus corona atau COVID-19 membawa dampak yang luar biasa. Semua sendi-sendi kehidupan kita terdampak oleh virus corona. Kesehatan, pendidikan, ekonomi, hubungan dalam keluarga, persekutuan, hubungan dalam masyarakat, semua terdampak oleh virus ini. Tetapi satu hal yang kita yakini sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, bahwa ketika kita menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup mengubah keadaan, Tuhan sanggup menolong kita dalam pergumulan ini. Saudara, jangan terlalu terpuruk dengan keadaan ini. Justru sebagai orang-orang percaya, mari kita mengambil hikmah dari virus yang mewabah ini. Saudara-saudara, kita punya banyak waktu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kita punya banyak waktu untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Dan kalau kita menghadirkan Yesus sebagaimana peristiwa pernikahan di Kana ini, maka Tuhan sanggup mengubah pergumulan ini menjadi sukacita. Oleh karena itu tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap mengandalkan Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita di dalam menjalani pergumulan-pergumulan ini. Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Saudara, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan kita akan melanjutkan terus hidup anugerah Tuhan ini. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah ya Tuhan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami.
Allah yang selalu peduli kehidupan kami. Di setiap pergumulan ini, Engkau tidak jauh, tetapi Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami. Kami dikuatkan oleh firman-Mu ini Tuhan. Kami belajar bahwa ketika kami menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kami, maka Tuhan sanggup mengubah pergumulan ini, penderitaan ini menjadi sukacita. Tuhan, berkati kami, berkati seluruh umat-Mu di muka bumi ini. Berkati kami di dalam hari-hari kami selanjutnya. Tuhan berkati supaya kami tetap mengandalkan Engkau di dalam segala perkara. Wabah virus corona ini menjadi bahagian hidup kami saat ini. Tetapi kami pun percaya bahwa Engkau juga menjadi bahagian hidup kami. Karena itu kami kuat, kami tidak takut di dalam menjalani kehidupan ini. Berkati hidup kami hari ini dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah ibadah kita malam ini. Kiranya kita semua dapat merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, rajin berdoa, Tuhan menolong kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.